Ayo, University Check! Bunch of haters wonder why Gambino got the game, half-tied thicky, all she wanna do is bang, got her hair done, French braids, now she ASAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil video kelompok kami, yaitu mengenai lembaga keuangan lainnya yang kami ambil, yaitu objek pegadaian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya yaitu Rastika Aulia Kasika, nomor BP 20 10 11 55 11 0187. Nama saya Windy Duena Febrian dengan nomor PP 20 10 11 55 11 0201. Saya Salsabila Nuzula Firdaus dengan nomor PP 20 10 11 55 11 0195. Saya Selvia Sarumaha dengan nomor BP 20 10 11 55 11 0193. Saya Sari Fadilah, nomor BP 20 10 11 55 11 0195. Saya Tenti Disman Sofia, BP 20 10 11 55 11 0198. Selanjutnya, bab 4, hasil dan luaran yang dicapai. Hasil yang dicapai, yang pertama, Pegadaian UPC Marapalam. Pegadaian UPC Marapalam beralamat di Jalan Dr. Sutomo, nomor 138A, RT 3, RW 5, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Timur Kodia, Lampangan dan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, West Sumatera 252125. Pegadaian UPC Marapalam menyalurkan dana dalam bentuk gadai yang prosesnya sangat mudah dan cepat dengan menjaminkan berupa emas, barang elektronik, dan kendaraan. Berkat kerjasama di antara tim PKM dan pihak-pihak yang mendukung, kegiatan PKM ini bisa berjalan sampai selesai meskipun tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Hal ini karena adanya masalah di lapangan dan begitu berarti permasalahan tersebut. Kegiatan PKM ini berupa wawancara terpadu kepada pihak pegadaian mengenai pentingnya analisis perkembangan produk jasa yang ada pada kantor pegadaian. Kegiatan ini kami awali dengan pengenalan dari anggota tim PKM dan dilanjutkan oleh narasumber di kantor pegadaian. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian pertanyaan oleh Ketua PKM. Pada sesi ini kami bertanya mengenai jasa apa yang ada di kantor pegadaian serta kendala yang dihadapi yang sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. Salah satu objek yang kami telaah lebih dalam dan kami cari tahu informasinya yaitu mengenai jasa Arum Haji. Selanjutnya, mengenai produk dan atau jasa yang ada di Pegadaian Syariah UPC Marapalam. Yang pertama yaitu ada amanah. Amanah merupakan memudahkan pembelian kendaraan, mobil dan motor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Di sini tertera skema pembiayaan amanah pada kendaraan motor, yang mana angsurannya bisa selama 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan dengan nilai kendaraan senilai 15 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, 35 juta, 40 juta, 45 juta, dan yang terakhir 50 juta. Selanjutnya, tabel yang kedua mengenai skema pembiayaan amanah mengenai kendaraan mobil, yang mana angsurannya
ada 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan dengan nilai kendaraan 50 juta, 75 juta, 100 juta, 150 juta, 200 juta, dan 250 juta. Persyaratan dokumen untuk melakukan amanah yaitu persiapan fotokopi KTP, fotokopi SK, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi PBB, fotokopi rekening listrik, SKU atau surat keterangan usaha khusus untuk pemilik usaha, SK pengangkatan rekomendasi atasan langsung khusus karyawan. Yang terakhir ada pas foto 3x4 suami istri. Yang kedua yaitu ARUM BPKB, yaitu pembiayaan jaminan BPKB untuk pengembangan usaha mikro dan UMKM dengan prinsip syariah. Dengan angsuran bulanan selama 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan. Dengan uang pinjaman senilai 5 juta, 7.500.000, 10 juta, 12.500.000, 25 juta, 50 juta, 75 juta, 100 juta, 125 juta, 150 juta, 175 juta, 200 juta, 225 juta, 250 juta, 275 juta, 300 juta, 325 juta, 350 juta, 375 juta, dan yang terakhir itu ada 400 juta. Persyaratan untuk ARUM BPKB yaitu ada fotokopi KTP, fotokopi SK, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi PBB, fotokopi rekening listrik, SKU atau surat keterangan usaha, pas foto 3x4 suami istri, BPKB asli, fotokopi buku nikah, dan bukti cek fisik kendaraan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, RAN Tasjili Tanah, yaitu pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB. Dengan angsuran bulanan senilai 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, sampai dengan 60 bulan. Dengan kisaran uang pinjaman dari 1 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Dan untuk persyaratan dokumen itu ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, fotokopi PBB, fotokopi IMB untuk besar dari 50 juta, asli sertifikat, SKU atau surat keterangan usaha untuk pelaku usaha, serta fotokopi SK pengangkatan dan slip gaji untuk karyawan tetap. Yang keempat, RAN Fleksi, yaitu produk pembiayaan gadai dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon, pinjaman tinggi, dan ongkos titip harian. Kelima, RAN Bisnis, produk pembiayaan gadai untuk memberikan pinjaman tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas, batangan ataupun perhiasan. Keenam, ARUM Emas, yaitu produk pembiayaan gadai dengan jaminan perhiasan emas dan berlian. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Berikut ada tabel angsuran ARUM emas dengan jangka waktu
dari 12 bulan sampai dengan 48 bulan dengan nilai taksiran senilai 10 juta rupiah. Dan angsuran ini dalam Arum Emas dibagi menjadi dua, angsuran pokok dan mu'nah. Dan perkiraan angsuran kisaran dari Rp133.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan Rp516.667 untuk jangka waktu 24 bulan dan Rp377.778.000 untuk jangka waktu 36 bulan. Dan yang terakhir itu ada angsuran Rp308.333.000 untuk jangka waktu 48 bulan. Persyaratan dokumen untuk Arum Emas yaitu fotokopi KTP dan marhun emas berupa emas batangan ataupun perhiasan. Yang ketujuh yaitu Arum Haji, yaitu produk pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Berikut ada tabel biaya proses Arum Haji. Selanjutnya, mengenai angsuran Arum Haji dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Perkembangan Pegadaian Syariah. PT Pegadaian Gagasan Mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa general manajer melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukannya penggadokan rencana pendirian Pegadaian Syariah oleh para pemimpin Perum Pegadaian. Akan tetapi, ketika saat itu adanya sedikit kendala sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Menurut Soeharjo, salah satu kendalanya adalah Perum Pegadaian pada saat itu masih berbentuk badan hukum yang memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif dari masyarakat maupun dari pemerintahan saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya Pegadaian Syariah. Karnain Aparwaatmadja pada tahun 1997 mencoba menggambarkan pilihan-pilihan yang bisa diambil masyarakat muslim di Indonesia terkait dengan Pegadaian Syariah. Dalam makalahnya, ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan Pegadaian Syariah di Indonesia. Bila pilihan kedua itu dipenuhi, umat Islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berprinsip syariah. Pilihan-pilihan tersebut berdasarkan bacaan di tahap 3 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Ayat ini menegaskan bahwa Perum Pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa melakukan usaha gadai. Dan pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa misi Perum Pegadaian adalah mencegah terjadinya praktek ejon atau rentenir dan riba atau usuri. Upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai atau RAN mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Namun dalam perjalanannya, produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan saran pendukung. Seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir teknologi informatika, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru diwujudkan secara resmi pada bulan Januari tahun 2003. Yang pertama kali dibuka ialah kantor cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian di samping unit pelayanan konvensional. Pendirian Pegadaian Syariah ini secara yuridis empiris dilatar belakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara yuridis normatif didasari oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Dalam kaitan lembaga keuangan ini, Umar Chapra di dalam bukunya The Future of Economic Islamic Perspective menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dimaksud mencakup pula institusi keuangan non-bank, seperti
pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi. Meskipun secara yuridis, empiris maupun normatif sudah terpenuhi, namun perkembangan pegadaian syariah di Indonesia belum begitu pesat bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Perkembangan pegadaian syariah di luar negeri ditunjukkan oleh Muassasah Pegadaian Islam Terengganu atau MGIT, yaitu institusi pegadaian Islam pertama di Malaysia yang didirikan oleh Urusan Agama Islam Negeri Terengganu dan Bea Cukai Melayu pada Januari 1992. Sejak berdiri, pelanggan MGIT telah mencapai 12.732 orang pada tahun 1992 yang kemudian meningkat menjadi 26.632 pelanggan pada tahun 2005. Nilai barang yang digadaikan pun meningkat dari 9,85 juta ringgit pada tahun 1992 menjadi 28,9 juta ringgit pada tahun 2005. Yang mana tujuannya didirikan MGIT adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bagi yang kurang beruntung secara ekonomi. Kredit yang ditawarkan dalam skema Ar-Rahnu MGIT berbebas dari bunga. Namun demikian, pelanggan diajak untuk memberikan kontribusi yang dikenal dengan istilah hibah atau hadiah. Target pasar atau targeting dalam strategi pemasaran produk Harum Haji untuk meningkatkan minat nasabah di Pegadaian UPC Marapalam. Target pasar merupakan sekelompok nasabah yang akan dituju oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Target pasar dilakukan guna untuk menentukan pasar sasaran di mana perusahaan harus menilai secara hati-hati segmen mana yang akan dimasuki. Pemilihan target pasar akan disesuaikan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan terhadap calon pembeli atau nasabah di mana target pasar yang sesuai membuat perusahaan menuai keberhasilan dalam memilih target pasar. Perusahaan menggunakan pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan tersebut ialah mass marketing, differentiate marketing, concentrate marketing. Pegadaian UPC Marapalam sebagai suatu perusahaan dalam memilih target pasar melakukan suatu pendekatan pemasaran konsentrasi dengan mengeluarkan sebuah produk Harum Haji yang dapat membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pemilihan pendekat ini dapat dilakukan dengan jawaban informan yang menyatakannya. Selain itu, pernyataan nasabah juga linier dengan apa yang disebut oleh pihak Pegadaian UPC Marapalam bahwa latar belakang ekonomi dan sistem penghasilan bulanan atau harian menjadi faktor mereka membeli produk Harum Haji Pegadaian Syariah untuk mewujudkan keinginan berhaji mereka. Pendekatan ini juga membuat saluran distribusi Pegadaian UPC Marapalam tidak terlalu luas serta program pemasaran yang tidak mahal. Pendekatan ini disesuaikan dengan produk yang dimiliki, yakni produk Harum Haji yang ditujukan pada nasabah muslim yang tidak memiliki modal besar tetapi berniat menunaikan ibadah haji. Upaya target pasar yang dilakukan oleh Pegadaian UPC Marapalam dalam memperkenalkan produk Harum Haji bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji sangat memiliki manfaat. Dengan adanya target pasar, Pegadaian Syariah dapat mengembangkan posisi produk untuk setiap target pasar yang bersangkutan sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan ibadah haji. Manfaat dari target pasar adalah pengembangan posisi produk. Dengan pengembangan posisi produk, informasi terkait produk akan diketahui betul-betul oleh masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul mengerti dan mau menggunakan produk Harum Haji ini. Karena yang paling utama dilakukan dalam pengembangan posisi produk ialah meningkatkan promosi. Adanya promosi Harum Haji ini memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan ibadah haji. Dalam kaitannya untuk meningkatkan promosi produk Harum Haji, Pegadaian UPC Marapalam membentuk tim khusus promosi pada target pasar yang telah ditentukan produk ini agar mendapatkan ruang di pasar, maka mengejut promosi dengan orang yang profesional harus dilakukan. Karena itu, kami membentuk tim khusus promosi yang telah ditraining untuk terjun langsung ke target pasar dari produk ini. Jadi, tim mendatangi tempat calon nasabah. Upaya Pegadaian UPC Marapalam dalam memaksimalkan target pasarnya dengan mendatangi langsung tempat calon nasabah
untuk promosi juga dinyatakan oleh nasabah Pegadaian UPC Marapalam saat diwawancarai. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasaran. Metode promosi yang digunakan oleh Pegadaian UPC Marapalam dalam hal ini adalah metode kunjung langsung ke target pasar dari produk Harum Haji. Metode ini ternyata mendapat tanggapan positif dari nasabah sehingga cukup meyakinkan bagi mereka untuk menjatuhkan pilihan menggunakan produk Harum Haji dalam mewujudkan impian mereka dalam menunaikan ibadah haji. Target pasar selain bermanfaat dalam pengembangan posisi produk, juga memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, posisi yang tepat, dengan target pasar dan peluang pasar yang lebih luas sehingga produk Harum Haji betul-betul menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang hendak melakukan haji. Manfaat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informannya. Menentukan suatu target pasar dalam suatu promosi produk begitu arogan sebab tidak semua segmen pasar bisa dijadikan target pasar oleh produk Harum Haji. Maka dari itu, penentuannya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik konsumen. Salah satu bentuk penyesuaian produk Harum Haji oleh Pegadaian UPC Marapalam terhadap kebutuhan masyarakat adalah jumlah jaminan emas dan jangka waktu angsuran sebagai yang telah dijelaskan oleh informannya. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah juga telah mengantisipasi persaingan dalam pasar agar tidak kehilangan pelanggan. Meningkatkan kualitas produk merupakan suatu tindakan yang sangat penting saat memasarkan suatu produk, serta meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan-kemudahan, keramahan komunikasi, jujur dalam memberikan keterangan. Menjalin hubungan lebih baik dengan nasabah dan perusahaan akan berada pada posisi lebih baik dengan melayani nasabah tertentu dari pasar tersebut. Pelayanan merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang senang, karena di kehidupan manusia orang yang berlaku baik kepada orang lain itu disenangi, begitupun sebuah perusahaan ke konsumennya. Hal ini bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen. Pelayanan terhadap nasabah dengan menjalin hubungan yang lebih baik sehingga membuat nasabah mereka menjadi loyal terhadap perusahaan, mengingat persaingan pasar yang semakin hari semakin kompetitif. Persaingan kompetitif yang tidak hanya membuat produk tidak laku dan kehilangan konsumen juga dapat membuat perusahaan rugi bahkan sampai pada tutupnya perusahaan. Pegadaian Syariah menyadari betul tantangan-tantangan persaingan pasar ke depan sehingga produk Harum Haji melalui upaya targeting atau target pasar terus mendapat ruang di tengah-tengah masyarakat untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah dengan produk Harum Haji untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga dengan demikian target pasar dalam strategi pasar produk Harum Haji meningkat minat nasabah di Pegadaian UPC Marapalam. Posisi pasar atau positioning dalam strategi pemasaran produk Harum Haji untuk meningkatkan minat nasabah. Posisi pasar merupakan kegiatan di mana produk Pegadaian memiliki posisi tertentu di masyarakat. Produk dengan posisi tertentu membuat citra produk tertanam di benak masyarakat sehingga produk tersebut menjadi pilihan bagi konsumen. Posisi pasar sebagai suatu strategi dalam memasarkan produk akan memberikan deskripsi nilai yang unggul kepada nasabah, sehingga perusahaan dalam hal ini Pegadaian UPC Marapalam melalui posisi pasar membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi konsumen. Selain itu, merupakan penentu penting bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. Pegadaian Syariah dalam meningkatkan minat nasabah terhadap produk mereka dalam hal ini, produk Harum Haji menempatkan posisi pasar sebagai bagian dari proses pemasaran yang sangat viral, di mana menjadi keharusan bagi Pegadaian Syariah jika hendak produk Harum Haji laku atau diminati masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan sudah menjadikan keharusan bagi setiap perusahaan termasuk Pegadaian Syariah bahwa menanamkan suatu produk di benak konsumen dan menjadi top mind di pikiran mereka adalah suatu keharusan, dan upaya-upaya ini adalah bagian dari penentu posisi pasar.
Pegadaian syariah dengan produk Arum Haji menempatkan kepastian bagi nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji pada saat akad. Pelayanan yang sangat ramah dan jaminan emas dengan angsuran sampai 5 tahun dan bunga yang rendah sebagai nilai sponsor dibandingkan dengan pesaingnya sehingga memiliki nilai keunikan tersendiri yang membuat nasabah tertarik dan menggunakannya. Data tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menjadikan posisi pasar posting suatu langkah strategi dalam memasarkan produk Arum Haji dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap konsumen dengan memberikan deskripsi yang menonjol terhadap produk Arum Haji dibandingkan dengan pesaingnya sehingga produknya tertanam di benak konsumen. Suatu produk yang telah tertanam di benak konsumen menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam memasarkan produk konsumen mudah mencemah deskripsi atas suatu produk. Produk Arum Haji melalui posisi pasar meningkatkan minat nasabah sebagai pilihan jika hendak menunaikan ibadah haji. Bauran pemasaran atau marketing mix dalam strategi pemasaran produk Arum Haji untuk meningkatkan minat nasabah. Pemasaran merupakan strategi penjualan atau promosi yang berada dalam suatu perusahaan di mana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Dalam bauran pemasaran, terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dalam istilah 4P, yaitu produk, harga, tempat, atau saluran distribusi dan promosi. Perangkat alat bauran pemasaran memiliki peran dan fungsi masing-masing yang bila mana tepat dalam penggunaannya akan mendatangkan keuntungan dan meningkatkan minat nasabah terhadap produk yang dimiliki perusahaan. Pegadaian UPC Marapalam sebagai suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dan meningkatkan minat nasabah terhadap produknya, yakni produk Arum Haji, menggunakan alat bauran pemasaran. Suatu produk dibuat memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan kondisi suatu perusahaan dan juga mengikuti selera konsumen atau target pasar, sehingga suatu produk memiliki perbedaan dengan produk yang lain serta suatu produk terkandung suatu kualitas atau ilmu. Penentuan logo atau moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, keputusan label, ragam produk, serta layanan. Produk Arum Haji demikian pula dirancang untuk kebutuhan nasabah yang memiliki perbedaan dengan produk yang lain serta memuat unsur-unsur suatu produk jika hendak ditawarkan pada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan, produk Arum Haji merupakan suatu produk yang menjadi kebutuhan nasabah, utamanya bagi mereka yang hendak menunaikan haji dengan cara mengangsur. Letak perbedaannya adalah Arum Haji dengan yang lain yakni menjadikan emas sebagai jaminan, jumlahnya pun sangat enteng yakni cukup 3,5 gram emas, sedangkan yang lain jaminannya BPKB. Produk Arum Haji bisa diangsur sampai 5 tahun. Kemudian, unsur-unsur suatu produk juga terdapat dalam Arum Haji. Data tersebut menunjukkan bahwa produk Arum Haji disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan memiliki unsur produk. Mengenai unsur-unsur produk Arum Haji, informan mengurai secara detail sebagai berikut. Logo atau moto Arum Haji adalah tempat, caranya, berkah hasilnya. Merek Arum Haji, kemasan dalam bentuk jasa dan barang yakni emas sebagai jaminan. Kualitas sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92/DSN /MUI/4/2014. Langsung mendapat porsi haji. Biaya pemeliharaan terjangkau, proses penjangkauan pembiayaan mudah dan aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Uraian tersebut menunjukkan bahwa produk Arum Haji merupakan suatu produk yang bermutu dan sangat relevan dengan kebutuhan nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji yang islami dan aman serta terjangkau. Produk Arum Haji sebagai suatu mutu produk
yang dirancang dalam awal strategi alternatif bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, maka Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mendapatkannya. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan dalam pemasaran produk Arum Haji yakni syarat atau ketentuan-ketentuan dalam menggunakan produk Arum Haji yang sederhana, cukup menyerahkan fotokopi KTP dan KK, pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar dengan tampak wajah 80% dengan background putih, kemudian surat keterangan domisili serta yang terakhir jaminan emas batangan minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 7% senilai 7 gram 28. Pegadaian Syariah selain memberikan kemudahan dalam hal persyaratan juga memberikan kemudahan dalam hal pengajuan, bahkan dalam proses tahapan dan dari akhir nasabah pun di samping dan diberikan pemahaman sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi bagi nasabah. Proses pengajuan produk Arum Haji yang begitu mudah membuat produk ini senantiasa mendapat ruang di masyarakat, karena selain tidak terbelit-belit, karena pada saat nasabah ingin menggunakan produk ini, cukup datang ke outlet yang ada di Pegadaian UPC Marapalam dan menyerahkan persyaratan, lalu menandatangani akad memperoleh tabungan haji, kemudian ke Bank Syariah untuk memperoleh SABPIH, dan setelah itu ke Kemena untuk memperoleh nomor porsi haji SPP, SABPIH, dan buku tabungan kepada Pegadaian. Dalam seluruh rangkaian tahapan tersebut, kami senantiasa juga memberikan penjelasan-penjelasan agar nasabah memiliki pemahaman yang dalam terkait produk Arum Haji. Membangun memasarkan produk Arum Haji, membuat suatu brand sehingga produk Arum Haji menjadi produk yang menarik dan menjadi pilihan konsumen karena manfaat suatu brand yakni menjadi pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Promosi dan daya tarik. Jika produk memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan, karena pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Kemudian membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestisi, sehingga membuat produk Arum Haji menjadi mudah diingat, dan pengendali pasar brand yang kuat dapat meningkatkan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Sementara tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Tujuan branding ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Branding yang kuat akan membuat pelanggan lebih percaya terhadap produk dan lebih loyal terhadap perusahaan. Unsur lain dari bauran pemasaran dalam meningkatkan minat nasabah dalam pemasaran produk Arum Haji adalah harga atau price. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga juga menjadi satuan ukur mengenai mutu produk, dan harga merupakan suatu bauran pemasaran yang fleksibel atau dapat berubah secara cepat. Harga produk Arum Haji bersifat fleksibel, sehingga produk Arum Haji mengalami perubahan dari jaminan 6 gram emas menjadi 3,5 gram emas, dan dari 3 tahun angsuran menjadi 5 tahun angsuran. Perubahan ini mengacu pada permintaan dari nasabah dalam bentuk mempermudah nasabah serta meningkatkan angsuran, sementara total pelunasannya sebesar 27.009.999. Dasar penetapan harga ini berdasarkan faktor biaya keseluruhan termasuk biaya administrasi. Dari data di atas menunjukkan bahwa beberapa kali mengalami perubahan dalam jumlah yang menjadi jaminan, walaupun dalam pelunasannya jumlahnya telah ditentukan yakni Rp27.999.999 sebagai harga yang ditetapkan pada awal akad. Jadi, jika nasabah melewati jangka waktu pembayaran yang sudah ditetapkan, maka tidak dibagi lagi pertimbangan
bagi pihak pegadaian sebab pegadaian sudah memberikan keringanan dengan cicilan selama 3 tahun sampai 5 tahun. Mengenai harga produk Arum Haji di Pegadaian Syariah UPC Marapalam yang bersifat fleksibel, yang mana fleksibel dalam hal ini adalah jumlah waktu dan jumlah angsuran serta biaya proses awal yang dapat dilihat oleh nasabah sesuai dengan kemampuannya, sehingga harga produk Arum Haji sangat menyesuaikan dengan kemampuan nasabah yang ingin menggunakan Arum Haji sebagai pilihan jika hendak menunaikan ibadah haji. Kesesuaian antara harga dengan kemampuan nasabah ini terlihat meningkatnya minat nasabah dalam menggunakan produk Arum Haji. Sejalan dengan itu, berbagai uraian data di atas yaitu tentang penetapan harga sebagai salah satu alat pemasaran yang mana menunjukkan bahwa harga sangat berdampak dalam meningkatkan minat nasabah karena menentukan harga jual produk yang benar merupakan salah satu rahasia kesuksesan dalam bisnis. Selain itu, harga jual produk yang tepat dapat meningkatkan jumlah penjualan suatu produk sehingga dengan penetapan harga produk Arum Haji menjadi pilihan dalam menunaikan ibadah haji. Selain harga dan produk, alat buaran pemasaran yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan minat nasabah terhadap suatu produk adalah tempat. Tempat usaha adalah salah satu kebutuhan produk bagi suatu perusahaan ataupun seorang wirausahaan. Dalam proses pemilihan tempat itu pun tidak dilakukan secara asal-asalan, yang mana harus melewati banyak kajian dan pertimbangan sebelum benar-benar memantapkan pilihan. Lokasi yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah strategis. Memiliki tempat yang strategis akan membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha. Karena itulah, para pebisnis berlomba-lomba saling bersaing untuk mendapatkan tempat yang potensial tersebut. Tempat merupakan lokasi yang dituju untuk melakukan suatu kegiatan seperti halnya memperkenalkan produk, harus ditentukan lokasi pemasarannya agar dapat diminati. Tempat yang strategis tidak hanya mudah memperkenalkan suatu produk dengan cepat, tetapi juga mengurangi biaya distribusi produk karena target pasar atau lokasi sosialisasi mudah dijangkau sarana transportasi umum. Selain itu, lokasi yang strategis juga dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. Selain pertimbangan geografis atau tata tempat pegadaian, pegawainya juga mengutarakan bahwa alasan lain memilih tempat tersebut dalam memasarkan produk Arum Haji juga karena pertimbangan karakter konsumen yang sering melalu lalang atau dekat dengan kantor pegadaian syariah, yakni secara finansial di mana sistem penghasilan dalam bentuk bulanan dan harian sehingga ingin mengangsur sangat tepat jika menjadikan Arum Haji sebagai pilihan dalam mewujudkan impian mereka jika hendak menunaikan ibadah haji. Dari data di atas menunjukkan bahwa dalam memperkenalkan produk pegadaian syariah memiliki kantor instansi dan pasar sebagai tempat promosi dalam memasarkan produk Arum Haji. Di samping letak tempat kantor pegadaian syariah yang sangat strategis tempatnya sehingga menarik minat nasabah. Selanjutnya, promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan sebuah produk kepada nasabah dengan tujuan untuk menarik minat nasabah. Promosi juga sebagai bagian dari buaran pemasaran yang menempatkan komunikasi sebagai dasar pengembangan promosi. Promosi yang bertujuan untuk menginformasikan, memujuk pelanggan sasaran, dan mengingatkan nasabah. Promosi suatu produk dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan metode. Dalam pegadaian UPC Marapalam sendiri, dalam memasarkan produk Arum Haji menggunakan bentuk promosi atau distribusi, yaitu secara langsung dan tidak langsung, serta metode yang digunakan yaitu promosi periklanan, promosi penjualan, petugas penjualan, dan publisitas. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan, yaitu pegadaian dalam mendistribusikan produk Arum Haji lebih banyak berbicara dan menawarkan langsung ke nasabah dengan bantuan marketing atau staf yang ada di pegadaian.
Tapi kadang juga Pegadaian melakukan literasi dengan membawakan produk Harum Haji. Dari situlah kadang Pegadaian dapat nasabah dari perantara. Penjelasan tersebut itu menunjukkan bahwa Pegadaian UPC Marapalam itu sendiri dalam memasarkan produknya yaitu Harum Haji menggunakan pola distribusi langsung yaitu dari produsen yakni pihak Pegadaian ke konsumen dan dari Pegadaian dibantu staf yang ada di Pegadaian. Selanjutnya adalah pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian UPC Marapalam dalam memasarkan produk Harum Haji melakukan targeting atau target pasar, yaitu suatu upaya menentukan segmen pasar yang akan menjadi titik fokus pemasarannya. Selain itu, menentukan juga posisi pasar atau targeting yang merupakan upaya menempatkan produk di benak nasabah dengan menonjolkan suatu nilai yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu atau menunjukkan suatu keunikan sehingga nasabah menentukan pilihan untuk menggunakan produk Harum Haji. Buaran pemasaran tidak luput diimplementasikan sehingga produk Harum Haji menjadi pilihan nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji. Target pasar dalam pemasaran produk Harum Haji dilakukan dengan pendekatan konsentrasi marketing, sehingga target pasarnya adalah kantor dan pasar. Pemilihan target pasar tersebut sebagai target pasar sangat tepat di mana dalam menentukan target tersebut mengacu pada kemampuan Pegadaian dan kebutuhan nasabah yang membutuhkan jaminan yang terjangkau dan waktu angsuran yang lama. Produk Harum Haji itu sendiri memiliki hal tersebut karena cukup jaminan emas 3,5 gram sudah dapat porsi haji dengan angsuran sampai 5 tahun. Selain itu, target pasar juga membaur produk Harum Haji dapat dikembang, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan dan mengantisipasi perubahan lingkungan pasar yang terjadi. Posisi pasar meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan produk Harum Haji, melakukan kajian terhadap konsumen dengan memberikan deskripsi yang menonjol terhadap produk Harum Haji itu sendiri, yaitu dengan menggunakan komunikasi yang mudah dicerna nasabah dibanding dengan pesaingnya sehingga citra produk tertanam di benak konsumen. Citra produk yang ditonjolkan adalah pelayanan yang berkualitas, memberikan kemudahan, porsi haji langsung didapatkan jaminan yang digunakan adalah emas dengan jumlah minimal 3,5 gram yang dapat diangsur hingga 5 tahun. Buaran pemasaran dalam pemasaran produk Harum Haji itu sendiri yaitu untuk meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan produk Harum Haji yang dilakukan dengan cara Harum Haji diproduksi dengan memiliki unsur-unsur produk seperti logo atau moto, mereknya, kemasan, serta label dan kualitas serta layanan yang bermutu. Harga produk Harum Haji bersifat fleksibel sehingga sewaktu-waktu berubah, yaitu dari jaminan emas 6 gram menjadi 3,5 gram dan lama angsuran 3 tahun menjadi 5 tahun, sehingga dapat meningkatkan sampai 60% dari perubahan harga. Pilihan tempat yang strategis dekat dengan kota, pasar, dan kantor yang merupakan target pasar atau promosi. Promosi produk Harum Haji sendiri begitu masif sehingga dikenal luas oleh masyarakat melalui metode promosi yang beragam, mulai dari iklan, promosi, penjualan, petugas penjualan, dan publisitas. Langkah dalam pemilihan target pasar dan posisi pasar serta buaran pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam strategi pemasaran produk Harum Haji telah sesuai dengan teori yang ada, sehingga meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan produk Harum Haji bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji. Kesimpulan dari penjelasan di atas ialah Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan
yang berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman dan cepat, serta dapat syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Kondisi ini semakin meningkatkan peran Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif untuk menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam era yang sedang berkembang saat ini, masyarakat sangat mengharapkan agar perizinan Pegadaian diperlakukan atau diterapkan sama sebagaimana perizinan di bidang-bidang jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah itu sendiri juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama atau kurang dari 15 menit saja. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan buktiran saja dengan waktu prosedur yang juga singkat. Produk yang ada pada kantor Pegadaian beragam, yang salah satunya adalah Arum Haji yang merupakan produk pembiayaan baru yang berguna untuk pembiayaan penanggalangan haji. Target pasar atau targeting dalam strategi pemasaran produk Arum Haji untuk meningkatkan minat nasabah di Pegadaian Syariah dengan cara pendekatan pemasaran konsentrasi, di mana pasar dan kantor menjadi fokus pemasaran produk Arum Haji karena pusat keramaian dan nasabah memiliki pendapatan per hari dan per bulan, sehingga Arum Haji sesuai dengan kebutuhan nasabah yang jaminannya terjangkau, yaitu 3,5 gram emas dan lama angsuran sampai 5 tahun. Posisi pasar dalam strategi pemasaran produk Arum Haji untuk meningkatkan minat nasabah di Pegadaian Syariah dengan cara komunikasi yang mudah dicerna oleh nasabah dalam mendeskripsikan nilai superior produk Arum Haji sehingga tertanam suatu citra produk di benak nasabah. Citra produk yang ditanamkan adalah Arum Haji sesuai dengan fatwa MUI, jaminan emas 3,5 gram, lama angsuran sampai 5 tahun, dan langsung mendapat nomor porsi haji. Bauran pemasaran dalam strategi pemasaran produk Arum Haji untuk meningkatkan minat nasabah di Pegadaian Syariah Pindrang dengan cara Arum Haji dikemas sebagai produk yang memiliki unsur-unsur suatu produk, yaitu logo atau moto, mereknya, kemasan, label, kualitas, serta layanan yang bermutu. Harga Arum Haji bersifat fleksibel dari jaminan 6 gram menjadi 3,5 gram dan waktu angsuran dari 3 tahun diperpanjang sampai 5 tahun. Tempat yang strategis baik kantor dan lokasi promosi, yakni dari dekat kota, pasar, dan kantor atau instansi. Kemudian, promosi Arum Haji dilakukan dengan berbagai metode dan periklanan, promosi penjualan, petugas penjualan, dan publisitas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai visi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dikarenakan masih banyak kekurangan dalam video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka aku tuh sampai nggak nampak, badan aja nggak nampak Sylvia. Sekalian pasti suka, dadah guys.